Jadi kasih itu apa? Kasih itu gairah. Firman Tuhan katakan, kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah apa? Hukum yang apa? Terutama dan yang pertama. Loh kok saudara bilang, kita harus punya kasih. Lalu saudara terjemahkan saudara bagi-bagi. Itu bukan kasih, itu kebaikan. Jatuhnya lain buah saudara. Kalau kita punya kasih dari Tuhan, kita pasti punya gairah. Kasih itu desire. Begitu pula orang yang mengaku mengasihi, punya kasih dari Tuhan, pasti rajin ibadah. Karena dia punya gairah kok. Bagaimana engkau bisa berkatakan, saya enggak apa-apa, saya enggak datang gereja hari ini, tapi saya mengasihi Tuhan. Bukankah itu bohong? Loh kalau engkau mengasihi, ya pasti engkau rajin ibadah. Tempat ini pasti full. Setuju semuanya? Jadi kasih itu bukan bagi-bagi barang, saudara. Enggak. Kasih itu adalah gairah. Yaitu apa? Rajin ibadah. Setuju semua katakan amin? Ngerti semuanya amin? Lalu sekarang kita lihat. Kalau sudah kita berbicara kasih, maka langsung aja ke 5-6. Kebaikan dan kemurahan. Ini paling gampang. Kebaikan yaitu apa? Kepada sesama berbuat baik. Jadi orang yang baik itu murah hati. Karena orang yang murah hati pasti berbuat baik. Satu karakter bisa langsung dapat 2. Strategis. Beli 1, dapat 2. Haleluya. Amin. Amsal yang terangkan kepada kita. Jadi sudah tidak usah ngotot berbuat baik. Lalu kalau gitu kemurah hatian itu apa? Supel ramah ke gereja itu harus nyapa. Yang ketiga katakan amin. Regardless anything, tidak peduli siapapun kita. Orang datang disapa. Hai brothers and sisters, saudaraku, we welcome you here. Kita kenal atau tidak kenal, you gotta smile. Kita harus tersenyum. Amin. Gereja ini gereja kecil. Gereja ini sangat sempit sekali. Ada orang datang. Terkadang kita dalam penyembahan. Waduh kita menyembah Tuhan. Di sebelah kita itu masih kosong. Kasihan itu aser. Karena tempat yang kosong itu kan perlu diisi orang. Betul atau tidak? Ya kan? Tapi saudara tidak mau move out. Saudara nggak mau pergi. Saudara sengaja. Ketika ada sudah tahu orang ini mau duduk. Malah gayanya kayak ngeroh. Merem begini. Saya ini kos lagi, ya apa sih? Mau nggak tahu sembahyang, moro-moro. Hanya saudara mau kasih itu orang kesulitan aja duduk. Dan saudara mengatakan itu saudara ramah. Aser di sini, apakah engkau hafal seluruh nama jemaat? Saya di kantor hafal semua klien saya, nasabah saya hafal by name. Kalau saudara di sini nggak hafal, berbahaya. Hafalkan semua nama. Sapa dirinya. Kita tidak akan menjadi suratan Kristus. Kita tidak akan jadi buah Bapak Ibu. Kalau apa? Kalau tidak ada sapa yang ramah. Setuju semua katakan amin. Kita masuk surga karena apa? Karena pelayanan. Karena khotbah. Karena karunia roh atau karena buah roh? You jawab. Karena dari buahnya lah kamu dikenal. Saya WL. Di mana? Istora Senayan. Saya KKR. Di mana? Madison Square Garden. Saya menyembuhkan orang tuli berjalan. Tidak bisa ya, orang tuli mendekat. Di mana? Di Monterey Park. Di mana? Lapangan Brawijaya. Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Karena apa? Dari buahnya kamu akan mengenal. Kita tidak dikenal karena kita tidak pernah nyapa. Sukacita itu bukan gembira. Sukacita itu bukan happy kalau saudara cuma mau happy. Jangan dengarkan saya khotbah, karena khotbah saya Pak tidak bisa membuat happy. Ngundang pelawak saudara. Saudara akan happy, saudara akan gembira. Jadi sukacita itu bukan happy, sukacita itu bukan gembira, tetapi sukacita itu enjoy. Lihat kiri kanan kita. Ketika kita menemukan orang yang enjoy, berarti dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Amin.
Siapa sih yang dipenuhkan orang Tuhan? Orang yang enjoy, orang yang ada kasih, yang gairahnya nampak, orang yang nyapa, orang yang bermurah hati. Itu yang dipenuhkan Roh. Amin. Amin. Roh Kudus tidak bisa saudara mendeterminasi dari mana. Dari bahasa roh kita. Bahasa roh itu apa? Bahasa kasih. Ajarilah